Waalaikumsalam. Ayo Mutia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Mutia? Alhamdulillah sehat Ibu. Ada yang bisa dibantu? Ibu, saya minta izin Ibu untuk melakukan wawancara untuk tugas CDP saya. Silakan. Monggo. Terima kasih Ibu. Iya. Permisi Ibu. Iya. Ada yang bisa dibantu Mutia? Ini Ibu kan saya ada tugas dari CBP untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis kebajikan seperti itu. Baik Mutia. Apa yang bisa Ibu bantu? Iya Ibu. Mungkin apakah Ibu hari ini ada waktu untuk melakukan wawancara dengan saya? Insya Allah ada. Alhamdulillah. Kita langsung aja Ibu ya. Iya, monggo. Ini Bu terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan itu mungkin apakah selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang ada di sekolah kita. Oh, jadi kasus ya? Iya. Kasus ini menyangkut murid, menyangkut guru juga? Iya, bisa murid, bisa guru. Bisa guru, iya. Jadi gini Bu Tia, sebagai orang yang dituakan, kita mau ngambil keputusan itu nggak gegabah. Kita harus mengamati dulu, terus kita harus mengumpulkan informasi-informasi, bukan hanya dari satu informasi. Kita mengamati juga bukan cuma sehari, tapi beberapa hari. Tujuannya apa? Supaya apa yang kita simpulkan, apa yang mau kita tentukan keputusan itu tidak menimbulkan kekecewaan pada yang akan Ibu putuskan. Jadi enggak serta-merta langsung saya itu tidak. Jadi mengumpulkan informasi-informasi, terus mencari juga bukti-bukti yang faktual, bukti-bukti yang benar-benar oh setelah ternyata begini baru saya simpulkan, baru saya putuskan. Iya. Nah, kan mungkin di sekolah ini ya Bu ya kadang kita terdapat kasus-kasus dilema yang dimana ada dua kepentingan yang sama benar nih Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya. Nah, kira-kira bagaimana nih Ibu menjalaninya dalam pengambilan keputusan tersebut? Oh, jadi kalau apabila ada dua kasus nih, Ya. tapi sama-sama istilahnya menunjang lah, menunjang sekolah. Kita ya begitu tadi dalam saya mengambil keputusan, saya kembalikan semuanya pada aturan. Pada aturan. Jadi setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dari kedua belah pihak tadi ya, karena ada dua permasalahan. Sementara masalah itu harus sama-sama kita selesaikan mana yang akan diambil. Jadi saya mengumpulkan, mengikuti aturan. Apabila memang mana yang istilahnya urgen, mana yang sekiranya memang sangat dibutuhkan, dengan kajian-kajian tadi, dengan Ibu mau memahami, meneliti keadaan, baru saya sampaikan. Jadi nggak langsung, sehingga yang tadi punya dua kepentingan itu legowo. Oh ya, saya dulu karena nanti yang ini belum dibutuhkan gitu. Ya, iya. Jadi ada nggak sih Bu langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan untuk pemecahan kasus-kasus yang ada di sekolah kita? Langkah-langkah udah jelas ada. Satu, saya akan menyelidiki dulu, mencari fakta-fakta ke lapangan. Dan fakta-fakta itu saya tidak mendapatkan informasi dari mana-mana, tapi saya sendiri yang mencari informasi, sehingga saya tahu persis masalahnya, langkah-langkah apa yang mau saya ambil, terus langsung untuk mewawancarai atau mencari informasi dari sumbernya langsung, baru saya memberikan keputusan. Berarti langsung terjun gitu ya? Iya, nggak bisa langsung dari sepihak atau dari orang-orang itu, saya nggak bisa. Jadi Ibu harus terjun langsung melihat konfliknya dan mencari apa sih kondisi yang ada seperti itu. Apa sih masalahnya? Gitu. Nah,
menurut Ibu nih, hal apa saja nih yang selama Ibu menangani kasus yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Saya mengamati sesuatu permasalahan yang terjadi, yaitu mengumpulkan informasi-informasi dan saya mencari informasi itu sendiri. Nah, kalau informasi dari orang kan ya mohon maaf, takutnya pro dan kontra. Tapi kalau saya sendiri dapat informasi, tapi saya menyelidiki sendiri. Sehingga setelah saya tahu benar ini buktinya seperti ini konfliknya ini, sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Berarti efektifnya adalah Ibu secara Iya, langsung terjun mencari secara- akar masalahnya iya, apa sih iya, untuk mengambil keputusannya Iya. yang akan diambil itu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu tantangannya dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan dalam mengambil keputusan yang saya ambil, tantangannya ada. Karena kita menghadapi manusia. Manusia itu ada di lingkungan kita. Kita harus adil dan kita harus benar-benar mengambil keputusan yang benar-benar nyata, bukan informasi sepihak. Itu tetap ada. Kita melakukan pendekatan individu. Saya melakukan pendekatan individu sehingga dari kedua banyak masalah yang berbeda itu tidak ada yang merasa di nomor 2 kan, di nomor 1 kan. Ya. Kira-kira Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu nggak sih Bu dalam penyelesaian kasus, atau mungkin Ibu apabila ada kasus langsung diselesaikan secara spontan gitu? Kalau ada kasus itu saya punya yang namanya supervisi ya. Ada jadwal supervisi akademik, ada jadwal supervisi klinis. Yaitu supervisi klinis itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Jadi ada jadwalnya. Cuman apabila ada masalah yang urgent, saya harus segera selesaikan. Harus segera saya cari bukti-bukti, saya cari informasi sendiri, saya menggali sendiri, langsung saya selesaikan. Karena tidak mau berlarut-larut. Ya. Berarti punya dua opsi ya Bu ya. Ya. Yang satu yang secara terjadwal, yang satu tergantung secara permasalahan permasalahan dan kondisi. Iya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan adalah satu, pendekatan individu. Terus saya tidak mencari informasi dari orang lain, saya mencari bukti-bukti itu sendiri sehingga tidak ada orang yang dirugikan karena saya mencari fakta. Kalau fakta kan ada bukti-bukti tersendiri ya, sehingga pada waktu saya ketemu dengan permasalahan ini, orang itu sendiri sudah mengakui, oh ya udah, kalau memang ini permasalahannya, ayo kita benerin. Iya. Ada dari semua nih yang tadi Ibu sampaikan, ada nggak sih Bu pembelajaran yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan di sekolah? Oh, ada. Dalam mengambil keputusan itu tidak gampang. Perlu mencari bukti, perlu mencari fakta-fakta, perlu pendekatan dengan orang yang bermasalah, dengan pribadi yang bermasalah, perlu mengkaji itu dalam arti kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini. Nah, sehingga setelah dikaji, kita baru mengambil keputusan. Guru yang terbaik adalah dari pengalaman. Jadi pengalaman yang sudah kita lakukan, umpamanya menangani tahun lalu ada kasus seperti ini. Oh, dengan cara hanya mencari bukti dari sebelah pihak itu tidak aktual ya, tidak objektif. Nah, mungkin kalau seandainya nanti ada kasus lagi saya akan lebih objektif. Sehingga pengalaman-pengalaman yang sudah
pernah terjadi lagi dari individu yang sama maupun individu yang berbeda. Itu cukup apa ya, pembelajaran dari seorang ibu atau dari seorang kepala sekolah untuk mengambil keputusan sehingga tidak ada orang yang tersakiti, tapi menyadari bahwa ini memang harus dibenarkan, ini memang harus diluruskan. Ternyata perilaku saya masih belum sesuai dengan aturan. Ujung-ujungnya aturan yang kita jalankan. Ibu pun menyelesaikan, mengambil keputusan juga tidak berdasarkan ego sendiri, berdasarkan ya kita minta pertimbangan juga. Di lain memang keputusan ada kepala sekolah, kita juga cari bukti. Masya Allah Ibu, terima kasih banyak atas ilmu yang Ibu berikan kepada saya dan waktu Ibu yang sudah Ibu berikan untuk melakukan wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kesediaannya menjadi narasumber saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Dalam melaksanakan tugas Ibu. Selamat mengikuti calon guru penggerak, tinggal menanti hari-hari akhir. Semangat terus, semangat, semoga sukses. Amin. Ada kendala, Ibu juga mohon maaf nggak bisa mendampingi terus menerus ada pertemuan karena kegiatan Ibu cukup lumayan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit Ibu. Iya, terima kasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.